Salam profit untuk semua trader base. Di video kali ini saya akan trading di pair EJ. Seperti biasa saya akan menandai body base Ingaf di time frame 4. Di sini terdapat base sell. Kita akan tandai. Untuk menandai base kita hanya perlu menandai pola candle Ingaf. Selama syaratnya terpenuhi sebagai pola candle Ingaf itu bisa ditandai, karena poinnya adalah kita akan menunggu respon market dengan membuat setup sell CB1 atau dominan break. Di time frame H1 harga sudah sentuh base dan membuat setup sell dominan break. Ini candle dominannya dan ini candle yang breaknya. Lalu gunakan Fibonacci, level Fibo 0 di harga terakhir di dalam trend, dan level Fibo 100 di body candle bear yang break candle dominan. Seperti biasa, pasang stop loss di kisaran level Fibo 0 dan pasang take profit di kisaran level Fibo 261. Oke, di sini setup sudah lengkap. Kita hanya tinggal menunggu respon market terhadap base sell dan setup dominan break sell tersebut. Jika harga merespon, maka harga akan turun ke level Fibo 261. Tapi jika harga tidak merespon, maka harga akan melanjutkan kenaikannya. A few moments later. Oke, di sini market merespon setup sell dominan break tersebut. Harga turun sampai ke level Fibo 161. Di sini terdapat setup full margin, yaitu ada base di dalam setup. Jika entry di level Fibo 50 atau di base tersebut, seharusnya sekarang sudah take profit. Seperti biasa saya akan memindahkan stop loss ke level Fibo 50. Antisipasi harga balik arah tanpa membuat setup. Di sini harga balik arah menyentuh stop loss yang terpasang di level Fibo 50. Harga hanya turun sampai ke level Fibo 161 saja. Jadi di sini saya terkena stop loss. Kenapa di sini saya tidak memindahkan stop loss ke break even? Itu dikarenakan karena level Fibo 100 dan level Fibo 161 jaraknya terlalu dekat. Jadi saya membuat space untuk market jika market melakukan koreksi. Tapi di sini karena belum rezeki saya, harga naik ke level Fibo 50 dan menyentuh stop loss, dan saya rugi setengah dari risiko awal. Selanjutnya harga masih melanjutkan kenaikannya. Disinilah fungsi kita memindahkan stop loss ke level Fibo 50 agar risiko kerugian kita tidak terlalu besar. Oke, berikutnya saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke kolom komentar. Teman-teman juga bisa sharing entry atau jika mengalami kendala di dalam market yang nantinya akan kita ulas di video berikutnya. Ini sangat penting karena kita bisa belajar trading dari pengalaman trading orang lain. Oke, kita langsung saja. Dari Mujidin, selamat malam Bang Boim. Mau tanya nih, ada base sell di H4 GPP JPY tanggal 29 dan harga nyampe ke base itu hari ini, dan di H1 ada dominan break, tapi saya ragu Bang. Mohon pencerahannya, apakah itu setup dominan break atau bukan Bang? Mohon pencerahannya ya Bang, terima kasih. Kita akan analisa pair GPP JPY di time frame 4. Jika yang dimaksud abang base sell di tanggal 29 Desember, artinya base yang ini adalah base nya. Kita akan tandai base sell tersebut. Kita akan tukar time frame ke time frame H1. Betul sekali, di sini terbentuk setup dominan break Bang. Ini candle dominannya dan ini candle yang breaknya. Ini bisa dikatakan dominan break karena candle kedua ini masih satu level dengan candle bull sebelumnya. Jika candle bull ini break candle dominan sebelahnya, maka setup dominan ini tidak terbentuk. Tapi di sini karena close bodinya masih selevel dengan candle bull sebelahnya atau yang disebut dengan dominan,
maka ini bisa digunakan sebagai setup dominant break. Kita akan gunakan Fibonacci. Saat ini harga sudah turun sampai ke level Fibo 161. Itu artinya setupnya valid, karena setup dikatakan valid jika sudah bergerak minimal ke level Fibo 161. Di sini juga terbentuk setup full margin, yaitu ada base di dalam setup. Ini setup dominan dan ini candle dan ini base-nya. Saat setup sell dominant break itu terbentuk, harga melakukan koreksi ke dalam base ini yang merupakan point entry yang bertepatan dengan level Fibo 50. Lalu harga turun sampai ke level Fibo 161. Thank you abang sudah sharing entry-nya, semoga bermanfaat untuk teman-teman yang lain. Kita lanjutkan lagi, berikutnya dari Hengki Gunawan. Hadir bang, tanggal 10 Januari pagi. SAU base H4 entry H1, ada setup CB1 break, betulkah bang? Kita akan analisa pair SAU USD di time frame H4. Betul sekali, di sini terbentuk base buy bang. Di sini ada base buy, kita akan tandai base buy tersebut. Lalu kita akan tukar time frame ke time frame H1. Di sini betul sekali terbentuk setup buy CB1 break. Ini candle CB1 nya dan ini candle yang breaknya. Jika kita tarik garis Fibonacci, harga saat ini masih bergerak di level Fibo 100, belum menyentuh level Fibo 161, dan potensinya mungkin harga akan ke level Fibo 161. Jika abang entry di level Fibo 50, abang cukup ambil take profit di level Fibo 161 karena risk rewardnya sudah cukup menguntungkan. Tapi jika abang entry di level Fibo 100, mau tidak mau abang harus ambil take profit di level Fibo 261 di harga 1891.04. Thank you abang sudah sharing analisanya, semoga bermanfaat untuk teman-teman yang lain. Berikutnya dari Ridwan Barka. Bang, Audi JPY tanggal 9 bulan 1 2023 jam 20 itu terbentuk setup sell full margin atau cuma setup sell dominant break biasa bang? Jika kita lihat Audi JPY tanggal 9 di time frame H1, di sini betul sekali terbentuk setup dominant break. Ini candle dominannya dan ini candle yang breaknya. Tapi di sini tidak terdapat base di dalam setup. Jadi ini bukan merupakan setup full margin, tapi ini betul sekali setupnya cuma setup dominant break biasa. Jika kita tarik garis Fibonacci, harga saat ini sudah turun ke level Fibo 161. Jika abang entry di level Fibo 50, abang cukup ambil profit di level Fibo 161 karena secara risk dan reward sudah sangat profit. Jadi abang sudah sharing entry-nya, semoga bermanfaat untuk teman-teman yang lain. Kita lanjutkan lagi, berikutnya dari Zaygut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Minta tolong dicek di GBP USD ada indikasi setup sell di time frame H4 dan base di daily. Terima kasih, sehat selalu Bang Boim. Kita akan analisa pair GBP USD di time frame daily sebagai base-nya. Jika kita gunakan garis horizontal untuk melihat harga terakhir dalam penurunan tersebut, di broker yang saya gunakan di sini tidak terdapat base, tapi di sini ada zona SND bang, tapi bukan merupakan base karena candle ini yang merupakan calon base, dia membutuhkan dua candle untuk break. Candle pertama ini dia belum break, jadi ini bukan merupakan base engulf. Tapi jika kita lihat di time frame H4, betul sekali di sini terbentuk setup CB1 break dan merupakan IL7. Satu candle bull ini mampu break candle CB1. Jika kita tarik garis Fibonacci, saat ini harga sudah take profit di level Fibo 423 dan ini merupakan setup full margin karena di sini saat setup CB1 terbentuk, harga melakukan koreksi ke base dan tepatnya di level Fibo 50. Di sini terbentuk setup full margin karena saat setup CB1 break tersebut ini terbentuk, harga melakukan koreksi ke level Fibo 50, lalu harga naik sampai ke level Fibo 423. Jika abang entry di level Fibo 50, itu profitnya sudah sangat banyak. Thank you abang sudah sharing entry-nya, semoga ini bermanfaat untuk teman-teman yang lain. Oke, kita lanjutkan lagi, berikutnya dari Dilan Balawa. Hari ini EU sudah masuk ke base 4 dan membuat setup dominant break sell. Dibantu koreksi bang, terima kasih.
Kita akan analisa pair EU. Untuk base terdekat di sini belum ada, tapi kita akan gunakan garis horizontal untuk menentukan harga terakhir kenaikannya. Kita akan lihat di base yang paling jauh. Jika kita lihat di bulan ini, bulan Juni, ada base. Jika kita lihat sampai ke bulan Juni, di sini ada base sell, tapi sangat jauh. Base yang terlalu jauh itu bisa digunakan, tapi tidak saya sarankan. Karena itu saya tidak pernah menggunakan base yang terlalu jauh. Kita akan lihat di time frame H1. Betul sekali, di sini sudah terbentuk setup sell dominant break. Ini candle dominannya dan ini candle breaknya, dan di sini juga terdapat setup full margin. Jika kita tarik garis Fibonacci, harga sudah sentuh ke level Fibo 161. Jika abang entry di point entry setup full margin, yaitu ada base di dalam setup yang bertepatan dengan level Fibo 50, seharusnya abang sudah take profit di level Fibo 161. Setup ini valid karena harga berhasil turun sampai ke level Fibo 161, karena setup dikatakan valid jika harga minimal bergerak sampai ke level Fibo 161. Thank you abang sudah sharing entry-nya, semoga bermanfaat untuk teman-teman yang lain. Kita lanjutkan lagi berikutnya dari Koko Sanjaya. Setelah rutin menonton video Bang Boim trading jadi lebih tenang, jika kena stop loss kita tidak cari pembenaran, dan alhamdulillah dari modal $500 sekarang sudah grow 80%. Terima Bang Boim, ilmu mahal di share gratis. Thank you Bang Koko Sanjaya sudah sharing pengalamannya menggunakan teknik ini dan sudah berhasil profit 80%. Semoga info ini bisa menjadi motivasi untuk teman-teman yang lain. Oke, segini saja pertanyaan yang bisa saya jawab. Jika ada pertanyaan yang kelewat saya mohon maaf. Jika ada penjelasan yang kurang jelas saya juga mohon maaf. Dan jika ada kata-kata yang kurang berkenan saya juga mohon maaf. Semoga semuanya diberkahi dengan profit konsisten. Terima kasih untuk semuanya.